Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf, seyogyanya acara pengajian bulanan ya Bu ya. Acara pengajian bulan ini seyogyanya yang isi itu umi saya, ibu saya. Kemarin ibu saya ya, bulan kemarin orang tua saya umi, dan mestinya juga sebetulnya Nurul Huda juga mintanya ibu saya yang isi, karena ibu saya ada acara maulid. Akhirnya saya disuruh oleh ibu saya untuk mengisi acara pengajian bulanan, dan saya juga baru tahu kemarin ternyata sekaligus maulid. Ya baru tahu kemarin saya lihat status toko acara maulid ya. Maka Al-Fakir tentunya apa yang disampaikan saya dengan ibu saya tentunya nilai keilmuannya dan juga keberkahannya berbeda. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat. Dengan nikmatnya bapak-bapak dan kaum ibu bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian bulanan sekaligus maulid. Semoga dengan di acara yang mulia ini, dengan merayakan peringatan manusia yang paling mulia Nabi Muhammad, kita saling mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan semoga kita dijadikan umatnya yang selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirat kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin tidak membahas tema maulid karena ya biasanya kalau maulid itu isinya sebetulnya kajian yang ngebahas sholawat, ngebahas zikir dan lain sebagainya, kan itu kan isinya maulid. Mungkin yang saya ingin bahas adalah yang saya ingin sampaikan untuk memberi motivasi kepada saya, kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak tentang kemuliaan dan keutamaan majelis seperti ini. Maksudnya majelis seperti ini nih, ibu-ibu, bapak-bapak juga kita sering hadir di majelis taklim ya. Di majelis taklim yang di dalamnya itu ada baca zikir, apalagi biasanya ibu-ibu pengajian tuh ada zikir, terus ada salawat, terus terakhir ngaji kan, tausiah. Nah acara seperti ini dengan acara ibu-ibu pengajian yang setiap minggu di pengajian masing-masing di majelis taklim, sebetulnya acaranya sama. Kalau acara maulid itu apa Bu? Maulid ada MC, terus baca tahlil, sholawat, tausiah atau ngaji. Kalau kita ngaji mingguan sama nggak isinya? Sama aja kan ya? Sebetulnya isinya sama. Tapi karena dijadikan perayaan yang akbar, perayaan yang besar, maka maulid ini judulnya maulid menjadi lebih besar. Tapi kalau isinya mah sebetulnya sama aja, zikir, ngaji, baca salawat, tausiah atau pengajian diisi guru masing-masing. Nah ini siang ini saya ingin coba sedikit membahas untuk menambah motivasi kita hadir di majelis ilmu seperti ini ya, majelis yang ada ngaji, ada salawat, ada zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lihat status itu temanya beda-beda. Ini sekarang temanya menadani Nabi Muhammad. Ada status di Facebook mempererat ukhuwah. Ini sebenarnya temanya yang mana sih, ini mau saya? Akhirnya saya berpikir, udahlah temanya bagaimana saya aja udah ya. Maka acara atau kegiatan yang kita lakukan setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun yang di dalamnya itu ada zikir, ada salawat, ada ngaji, sebetulnya majelis atau tempat seperti ini adalah satu tempat yang sangat dibanggakan Nabi Muhammad SAW, tempat yang sangat disukai Nabi Muhammad SAW, tempat yang sangat dicintai
mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Nabi Muhammad resep, suka, cinta dengan tempat yang seperti ini. Sebab nabinya suka, maka kita nggak boleh benci. Kenapa nggak boleh benci? Karena nabinya suka. Ya pengajian, ada tahlil, ada isi ngaji, itu ini tempatmu, Nabi resep banget, suka banget. Ya, maka kesimpulannya, jika nabinya suka, maka kita umatnya tidak boleh membenci. Jika dia belum bisa hadir di majlis tersebut, ya minimal jangan membenci. Pokoknya jangan benci, hadir enggaknya mah mungkin sibuk kali lah, ada acara, minimal jangan benci. Itu aja dulu. Ya, karena tidak benci dengan kebaikan itu suatu kebaikan. Tapi yang paling utama ada kebaikan, kita ikut dalam kebaikan itu. Kalau belum bisa ikut, minimal jangan benci dengan kebaikan, itu juga bagian dari kebaikan. Paham ya? Itu yang pertama. Mana buktinya bahwa Nabi ini sangat suka, sangat senang, sangat cinta dengan tempat yang seperti ini? Saking sukanya Nabi, saking cintanya Nabi dengan tempat seperti ini, bahkan banyak kita jumpai dalam Quran, dalam hadis, dalam ucapan para ulama tentang keutamaan majlis seperti ini. Bahkan Nabi itu kecintaannya, kesukaannya dengan majlis seperti ini beliau ungkapkan di dalam hadisnya. Karena kita tahu bahwa cinta itu adalah mengikuti dan harus diucapkan. Kira-kira kalau orang demen, orang suka, kalau nggak diungkapin, demen apa itu? Demen dewekan ya. Tapi kalau demen dewekan mah awet, nggak ada putusnya. Betul nggak Bu? Ya kalau demen dewekan mah awet, nggak putus ya. Karena nggak diungkapin. Nabi ini suka, Nabi ini cinta dengan kegiatan seperti ini, majlis seperti ini. Mana buktinya? Salah satunya saja. Kalau saya bicara salah satunya ini berarti masih banyak yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam hadis, yakni bismillah, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu taala anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diem baik. Kalau mendengar nama Nabi gimana itu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi apa sallallahu alaihi? Wah, ini bener. Nih Bu, kalau ada yang nyuruh sallu ala Nabi Muhammad, jawabnya komplitnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau pengen singkatnya sallallahu, kalau bisa jangan sallu alaihi. Kadang ada tuh pas nyebut nama Nabi sallu alaihi, ini kurang tepat jawabnya, kurang tepat. Karena kalau bicara ilmu tuh kalau sallu ala Nabi itu kata perintah. Sallu, bacalah kalian sholawat ala Nabi, kepada Nabi. Jadi kita disuruh baca sallu, bacalah sholawat ala Nabi kepada Nabi. Kita disuruh sholawat. Nah maka kalau kita yang disuruh jawabannya sallallahu alaihi. Kalau ibu jawabannya sallu alaihi, itu artinya sama baik. Ibu saya ngomong sallu ala Nabi, artinya bacalah salat kepada Nabi. Ibu jawab sallu alaihi, itu juga artinya sallu, bacalah sholawat alaihi kepada Nabi. Jadi saya nyuruh ibu, terus yang sholawat sama. Paham ya? Iya, saya nyuruh, ibu nyuruh saya lagi. Ulangi, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, atau sallallahu, jangan sallu alaihi. Jadi main suruh-suruhan. Ini maulid tiap hari itu aja nggak ngerti, nih bahaya. Paham ya? Itu yang pertama. Nah Nabi Muhammad ini, ibu di dalam hadis, Nabi ini pun membanggakan majlis ini. Ada, yaitu hadisnya adalah Annallah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayaratan wa fudla. Allah ini ibu bapak telah menciptakan beberapa malaikat berikut tugasnya. Ada beberapa malaikat yang diciptakan oleh Allah ini yaltamisuna majalis dzikr. Dia ini ditugasin oleh Allah, disuruh nyari majlis atau tempat yang seperti ini, tempat yang dibacakan maulid, tempat yang dibacakan zikir, tempat yang disampaikan ilmu. Tugasnya itu aja. Itu malaikat keliling dia di dunia ini, jumlahnya miliaran. Itu malaikat ada yang diberikan tugas oleh Allah nyari tempat seperti
seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah ini nyiptain malaikat berikut tugasnya. Betul nggak Bu? Jadi ada malaikat yang ditugasin nyari tempat seperti ini. Dan itu malaikat yang tidak wajib kita ketahui jumlahnya. Kalau yang wajib diketahui berapa? Ada berapa? Ada 10? Ada 10. Berikut tugasnya kayak itu? Berikut tugasnya ada yang nyampein wahyu, ada yang ngatur hujan, ada yang nanya di alam kubur, bahkan ada yang jagain surga dan betul nggak itu? Itu wajib kita ketahui. Ada tugasnya. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu begini, kok Allah nyiptain malaikat berikut tugasnya? Emang Allah kagak mampu melakukan sendiri sehingga Allah menciptakan malaikat berikut tugasnya? Pernah nggak Bu tanya begitu? Apa nggak sampai kali pertanyaan ke situ? Ya malaikat kan dikasih tugas, ada yang ngatur wahyu, ada yang jagain neraka surga, betul nggak? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mampu melakukan sendiri sehingga Tuhan ini menciptakan malaikat berikut tugasnya? Mungkin jawaban kita, oh Allah itu mampu sendiri. Pertanyaannya, kalau Allah mampu, kenapa Allah nyiptain malaikat? Betul nggak Bu? Kan Allahnya mampu, tapi kenapa Allah ciptain malaikat berikut tugas? Paham sampai sini? Nah, kayaknya ibu-ibu nggak ada yang bertanya ke situ deh. Ya, pokoknya ibu-ibu mulai iman baik. Ya. Tapi mestinya ditanya, gitu kan? Nah, kenapa? Pertama, saya sesuai judul ini dulu. Maka Allah menciptakan malaikat itu berikut tugasnya dengan jaga neraka, surga, nanya di alam kubur. Jawaban yang pertama ini adalah Allah mampu melakukan sendiri. Jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kenapa Allah menciptakan malaikat kalau Allah itu mampu? Gitu kan? Maka jawabnya, penciptaan malaikat berikut tugasnya. Saya ulangi, penciptaan malaikat berikut tugasnya ini bukan menunjukkan ketidakmampuan Allah, namun hikmahnya, kebaikannya ini mesti diambil oleh kita sebagai manusia. Hikmah penciptaan malaikat bukan menunjukkan ketidakmampuan Allah, tapi Allah ingin ciptain manusia, malaikat berikut tugasnya. Ini kita manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, disuruh ambil hikmah kebaikan penciptaan itu. Apa kebaikannya? Ini jangan gagal paham. Sengaja saya tuh kalau ngajar ibu-ibu itu kadang kayak di Al-Barkah tuh banyak ibu-ibu itu. Itu saya ngisi ibu-ibu tuh pakai papan bor itu, kata Haji Sofia ya. Apa ibu-ibu itu ngomong, ngaji sama si Ibnu kayak kita kayak sekolah, nulis lagi. Kalau di warung satu, kalau di Jagoana, di Luda belum biasa soalnya. Karena alhamdulillah itu pada orang tua saya, Teh Haji Sofia, akhirnya ibu-ibunya ikut juga pada bawa buku, alhamdulillah. Karena ya gimana ketuanya kan gitu. Nah ini Bu, kenapa Allah jadi hikmah penciptaan malaikat punya tugas ini, kebaikannya buat kita. Ayo Bu, kebaikannya adalah Allah nyiptain malaikat punya tugas. Ketika malaikat itu diberikan tugas oleh Allah, jagain neraka, jagain surga, menanyakan di alam kubur. Pertanyaannya Bu, ibu atau bapak pernah dengar nggak malaikat itu protes dengan tugasnya? Hujan ya? Ya Allah. Ya, gimana ini? Pula-pula meriah. Ibu hujan nggak? Coba pindah deh kalau hujan gede ya, ntar sakit lagi. Atau ke dalam kali ya? Oh gitu. Yang di pinggir mungkin bisa ke dalam ini. Nggak apa-apa, saya mantan nengok ke sana, yang ke sini yang pulang-pulang diurut saya. Nengok-nengok baik. Oke, kita lanjut Bu ya. Jadi jangan dipaksa Bu, nanti kalau kehujanan pulang sakit malah. Lanjut Bapak. Jadi coba enak saya ini. Lanjut ya. Maka penciptaan malaikat Bu, Ibu pernah dengar nih Bapak atau Bapak pernah dengar nggak? Malaikat itu kalau diberikan tugas oleh Allah, nyatet amal baik buruk, jagain surga neraka,
Pernah dengar nggak malaikat itu ada yang protes dengan tugasnya? Ternyata malaikat kalau dikasih tugas oleh Allah, dia komitmen, kontinu istiqomah melakukan tugasnya. Contoh, ada malaikat yang tugasnya menjaga neraka. Itu malaikat apa itu? Yang jaga neraka? Malaikat Malik. Yang jagain surga? Ridwan. Neraka itu tempat apa? Tempat siksa, betul nggak? Neraka tempat siksa, surga tempat apa tuh? Nikmat. Ya, jadi di surga nikmat, di neraka tidak nikmat. Nah, Malik ini pentingnya ya. Malik ini bu jagain neraka tempat siksa, Ridwan jagain surga. Bapak ibu pernah nggak dengar malaikat Malik protes kepada Allah? Ya Allah, gantian ngapa Ridwan di neraka, saya di surga. Lah saya di neraka baik panas ngejagain. Pernah nggak bu? Kali malaikat Malik protes. Pernah nggak dengar gitu? Enggak. Malaikat Malik nggak pernah protes, tetap dia ibadah. Yang penting ini perintah Allah. Nah, hikmah penciptaan malaikat ini sesuai judulnya. Kenapa malaikat itu diciptakan? Mau jaga neraka atau surga tetap dia jaga, nggak pernah protes dan tidak ada cerita protes dan tidak ada yang menerangkan ada malaikat yang protes kepada Allah. Ternyata malaikat ini kontinu dengan tugas Allah. Nah, manusia kalau ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah, ingin ibadah yang betul, maka manusia ibadah yang paling utama manusia itu adalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takdirnya. Maka disitulah peluang ibadah yang paling utama buat kita. Ini kita di dunia ditakdirkan jadi apa oleh Allah, maka disitu adalah peluang ibadah kita kepada Allah. Contoh, kalau dia dijadikan ustadz, dijadikan ustazah, dijadikan guru, maka guru itu ibadah yang paling terbaiknya adalah menyampaikan ilmu kepada jamaahnya yang baik. Itu tugas guru tuh, nyampein ilmu kepada muridnya dengan baik. Itu apa? Baik itu disampaikan ilmu sesuai Quran, disampaikan ilmunya sesuai hadis, menyampaikan ilmunya sesuai ijma, menyampaikan ilmunya sesuai kias, bukan sesuai perasaannya, keadaannya. Paham nggak? Nggak boleh guru nyampein ilmu, ini menurut saya pribadi begini-begini, jangan. Ini menurut saya hukumnya seperti ini, jangan. Bahkan saran saya, kalau ada guru yang menyampaikan ilmu hukum menurut pribadinya, berhenti aja bu ngaji. Karena ibu ngikutin jasa dia. Paham nggak? Jadi kalau jadi guru yang baik, sampaikan ilmu sesuai Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kalau jadi murid, nah beda kan? Kalau ditakdirkan jadi murid yang baik. Bagaimana murid yang baik? Dengerin ilmu, kalau bisa dicatat ilmunya. Kalau jadi orang kaya yang baik, banyakin sodako. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya harta, baru dia banyakin sholat sunnah, puasa sunnah. Itu maksudnya. Atau kalau dijadikan pemerintah, dijadiin lurah, dijadiin camat, dijadiin RT, dijadiin kadus, itu juga banyak peluang ibadah di situ. Jadi tidak mungkin. Bahkan kalau bahasa guru saya, ibu kenal nggak Gus Bahak? Yang di YouTube itu guru saya bu, dulu saya mondok di sana, di Rembang, di Mbah Maimun Zuber, di Sarang. Gus Bah itu saya ngaji kepada beliau. Nah, beliau bahkan jadi takdir yang Allah berikan, kalau kita komitmen dengan takdir itu kita bisa jadi hamba Allah yang dekat. Bahkan kalau bahasa beliau, RT juga bisa jadi wali. Kali Bang Haji Nalim mau jadi wali bisa ini. RW bisa jadi wali. Apa lurah pun bisa jadi wali kalau desa. Bagaimana? Contoh, pemerintah baik lurah baik camat itu bisa jadi kekasihnya Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, bukan kata saya. Pemerintah jika kebijakannya yang diterapkan di masyarakat, kebijakan itu memberikan manfaat kepada masyarakat, menguntungkan masyarakat, tidak merugikan masyarakat, itu pahalanya lebih baik daripada kiai yang ibadahnya 60 tahun. Luar biasa. Dengar RT, ini kebijakan RT, lurah, camat, bupati, kebijakannya kasih manfaat ke masyarakat, ngasih manfaat itu lebih utama daripada ibadah orang alim 60. Luar biasa nggak itu?
Contoh. Umpama di desa Sukaruko, Sukatani ini ada kemaksiatan. Ada kemaksiatan, memang ada ya. Ya, di kitab tempat kita banyak kemaksiatan nih. Kiai Ustad itu cukup, Kiai Ustad aja cuma bisa keluar doang dia. Wah ini haram, dalilnya A, B, C, D, C. Keluarin dalil banyak-banyak. Kira-kira tuh Kiai Ustad bisa nutup apa enggak itu? Bisa nutup apa enggak? Enggak bisa. Hanya bisa menyampaikan ini hukumnya haram, ini haram. Hanya bisa seperti itu, dan itu pun bagian dari ibadah. Coba kalau lurah yang ngomong, camat yang ngomong, bupati yang ngomong, presiden yang ngomong, tanpa dalil, satu aja ngomong, tutup tempat maksiat itu. Ketutup nggak? Tutup nggak? Hebat mana coba itu? Hebat sama. Cuma ngomong begitu ketutup. Nah kalau saya ngomong cuma dalil doang, nggak bisa tutup. Artinya manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka pantas Nabi ngomong itu bisa ngalahin ibadahnya 60 tak? Gara-gara ini AWT ya? Iya, kita cuma bisa lapor. Dia nutup doang udah selesai urusan. Itu ibadahnya luar biasa. Itu kalau manfaat. Tapi kalau sebaliknya, aduh, dia ngasih kebijakan malah merugikan masyarakat. Waduh, itu yang ngedoain sedesa Sukarukun itu. Ya, tapi insya Allah di sini mah nggak ada, nggak ada, udah nggak ada mah. Paham kira-kira ya? Jadi ternyata ada. Jadi setiap takdir nih Bu, yang Allah berikan kepada kita pulang ibadah. Malaikat nggak pernah protes, dia ibadah. Nah kenapa kita ini kadang sering ribut? Majelis Salim dengan Majelis Salim ribut, atau ketua dengan ketua ribut. Satu masalahnya, kita nggak ngambil contoh malaikat yang dikasih tugas komitmen. Kita balik kita Bu, di sono bukan di sini. Nih, kita yang bikin ribut, kadang yang murid pengen jadi guru, pengen jadi pemimpin, kadang pengen jadi guru, semua muridnya kagak ada. Pengen jadi pemimpin, semua anak buahnya nggak ada. Yang murid pengen jadi guru, ya sekretaris pengen jadi bendahara, acak-acakan nggak itu? Nah berarti di situ dia tidak kenal dirinya. Lalu kalau dia tidak kenal dirinya, bagaimana kenal Allah Subhanahu? Paham sampai sini? Paham sampai sini Bu? Itu tugasnya. Ibu ditakdirin jadi istri, itu ibadahnya banyak. Suami ditakdirin jadi suami, ibadahnya pun banyak. Itu yang awalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya mencari tempat seperti ini. Ya contoh Bu, ibu jadi punya suami, ibu tahu diri ibu taat kepada suami, tahu nih bahwa kita punya kewajiban dari yang memberitakan Nabi taat kepada suami, dan itu ibadah kepada Allah. Katakan suaminya nakal, suaminya tukang nyawer, ibunya tukang ngaji, umpama, tapi suami sini mah enggak, kelihatan mukanya enggak. Iya, yang enggak, maksudnya enggak salah begitu maksudnya. Umpama nih Bu ya, ibu rajin banget ngajinya, suami rajin banget ngawernya. Itu balik nih, ibu rajin ngaji, laki tidak rajin, tapi ibu masih jadi istrinya. Ibu pulang ngaji ditanya sama suami, dari mana Neng? Dari ngaji. Abang dari mana? Terusnya awer. Ya, beda nih ya. Nah gimana? Tetap ibu muliain dia. Di ibadah Bu, ibu tium tangan dia, ibu hormati dia, mau makan sediakan, terus senyum Bu kepada dia. Suami gitu, jangan dicemburitin lagi Bu. Umpama ada yang ngomong, Pok saya lihat rajin banget ngajinya, laki empok mah Masya Allah rajin banget nyawernya. Ya, tapi saya lihat empok itu hormat banget sama laki. Ya, hormat bener sama laki. Jawab di depan dia, jangan depan laki. Kalau depan laki berantem urusannya. Jawabnya bagaimana? Nih Pok, sebenarnya saya enak banget. Tapi jangan depan laki, itu berantem urusannya. Nih Pok, saya sebenarnya enak banget sama laki saya. Dia kan suruh ngaji, kagak mau, main mulu. Jawab begitu Bu. Sebel, saya enak pokoknya dah. Kalau bisa saya tukarin tuh laki. Saking dia kagak laku. Nah terus dia kan nanya lagi Bu, nanya lagi, itu empok sebenarnya sebet enak, tapi ngapa saya lihat empok mau hormat banget, gitu kan ya? Empok mau cium tangan apa dihormat banget. Jawab lagi yang kedua, Pok,
Saya ngaji kemarin di desa Sukarukun, saya ngaji atau dengan dimanapun, ternyata menghormati suami itu adalah kewajiban saya sebagai istri, dan yang nyuruh ini Allah dan Nabi Muhammad SAW. Artinya saya menghormatin dia, Pak Bu ya, saya menghormatin suami saya itu bukan karena suami saya. Kenapa saya ngomong? Karena nabinya nyuruh saya, Allahnya nyuruh saya. Kalau Allah kagak nyuruh, Nabi kagak nyuruh, kok amit-amit saya hormatin. Saking nabinya nyuruh, artinya tetap saya hormat. Paham kira-kira? Jadi kita menghormati laki bukan karena lakinya, karena perintah Nabi. Biarin laki mah bader, ntar mati dia kan. Ya saya bener ngomong, ntar mati, kita ntar mati nggak? Kita bener ngomong salah. Iya, sebentar laki mah mati. Emang ibu bakal hidup baik, mati nggak? Jadi saya ngomong salah bener. Nanti dia mati, nah kita kayak mati. Ntar mah, kita mau hidup baik. Benar-benar. Kalau orang udah mati semua sedunia, ibu dewe kan hidup di dunia mau. Nah kagak mau iseng bu, dewe kan. Mau beli beras kemana? Mau beli nasi uduk kemana? Dewe kan coba. Ayo dah, mati juga ada gua dah, jangan pada mati. Paham kira-kira? Jadi kita menghormati dia karena suami, paham ya? Karena suami itu peluang ibadah yang besar. Maka malaikat itu diberi tugas komitmen kontinu terus ibadah. Gak pernah malaikat itu protes karena dia tahu nilai ibadah. Jadi tetap ibu hormati laki apapun bentuknya. Yang penting dia kalau nyuruh maksiat jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat ini diciptakan oleh Allah. Yang satu ini yang tadi sudah majelis dzikir. Dia nyari majelis seperti ini bu. Tadi itu majlis seperti ini. Kalau udah ketemu majlis seperti ini, udah ketemu, sekarang udah ketemu nih. Ini bu ucapan Nabi bukan ucapan saya. Bahkan saya baca di dalam kitab Haqaiq di Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan di dalam kitab Safinat, di dalam kitab Jawahir karya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani juga saya temukan hadis ini. Ini malaikat kalau udah ketemu majlis seperti ini, dia duduk bu bareng sama kita. Dan pada saat ini ribuan malaikat duduk bareng sama kita. Paham kira-kira bu? Ilok begitu. Jangan pakai ilok, kan ini ucapan apa? Duduk bareng sama kita. Mau yang mingguan, mau yang bulanan, mau yang tahunan, maulid, duduk bareng sama kita. Duduk. Sampai kapan malaikat duduk bareng sama kita? Sampai entar acaranya bubar. Kalau udah bubar selesai doa ibu pulang, malaikat kan kelar nih. Ibu pulang, dan pulang ibu? Malaikat? Pulang deh gitu, kejedok gue sini. Ya, pulang deh gitu, pulang kemana dia? Artinya dia pulang, menghadap kepada Allah. Dia duduk, ibu nanya, saya kagak ngeliat. Lalu kalau kita ngeliat, bahaya. Artinya kita bersyukur kagak bisa ngeliat, kagak bisa ngedenger perkara yang gaib. Coba kalau dibuka bahaya bu. Ada sebuah kisah begini. Kan kalau kita jarak kubur, kata Nabi Muhammad, al-mayyitu yara alladhi yazuru wa yusallimuna alaihi wa yurdu jawab salam. Ini kalau kita jarak kubur, kita ngucapin salam kepada ahli kubur, apakah orang tua kita atau kakek kita, keluarga kita ngomong assalamualaikum ya ahli kubur. Kata Nabi itu mayit jawab waalaikumsalam. Nah pertanyaannya ibu jarang ibu jarang assalamualaikum ya ahli kubur. Itu dia jawab waalaikumsalam. Jadi nggak saudaranya? Jadi kalau ibu nanya, saya kagak ngedenger, kita bacain Fatihah biar dibuka, biar ngedenger yang gaib. Kagak jarang dah. Paham kira-kira? Jadi perkara gaib kita ditutup dan wajib kita imani. Bener ya? Wajib kita imani. Allah yang nyuruh. Mana dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kata Allah, itu kitab Allah la raiba fihi, nggak ada di dalamnya keraguan. Bagi siapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yu'minuna yang percaya bil ghaibi, dengan perkara yang malaikat itu perkara yang enggak. Sampai sini paham? Jadi malaikat duduk sama kita, duduk bareng sama kita ini sampai selesai. Kalau ibu pulang, malaikat pulang. Maka jangan pulang dulu, malaikatnya belum pulang. Ya, jangan ada pulang karena malaikatnya belum pulang.
Duduk tuh. Nah nanti kalau udah kelar acara, ini bukan cuma maulid, karena tadi saya bilang isinya maulid, isinya ngaji bulanan, isinya ngaji pengajian mingguan, kan isinya mah sama, zikir, selawatan, tausiah atau ngaji, isinya sama, cuma judulnya yang beda. Ini mah mingguan, ini mah bulanan, ini mah muludan. Paham ya? Akhirnya apa? Setelah kita pulang, malaikat juga pulang, Bu. Nih malaikat itu pulang, dia lapor kepada Allah. Lapornya begini: Ji'na min indi ibadik, ya Rabb, ji'na min indi ibadik, yusabbihunak wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka wa yas'alunaka wa yastajirunaka. Malaikat bilang, ya Allah, ibu pulang, malaikat pun lapor kepada ya Allah, ji'na min indi ibadika, ya Allah, saya ini baru datang, saya ini tadi baru selesai menghadiri acara pengajian di desa Sukaru. Disebut Sukarupunnya tuh Bang Haji Nali, bahkan nama-nama kita disebut, Ibnu Hajar, Bang Haji Nali, Bang Unu, disebut namanya. Emang malaikat kenal apa sama kita? Kenal, Bu. Makanya orang mati baik kapan? Israel mah kenal baik dia mah. Baik ya, lapor nih, saya ini dari desa Sukarukun, min indi yusabbihuna, saya lihat di desa Sukarukun tanggal 24 September tahun 2024, di dalamnya desa Sukarukun ini diadakan pengajian, di dalamnya yusabbihunaka, ya Rabb, ibu-ibu dan bapak-bapak pagi ini mensucikan namamu, wa yuhammidunaka, ibu-ibu bapak-bapak pagi ini memuji namamu, wa yas'alunaka, ibu meminta dan meminta kepadamu dan berlindung kepadamu. Dilaporin malaikat. Tadi kan kita baca tasbih nggak itu? Tahlil kan? Tadi kita baca maulid nggak? Baca maulid, kita ngedengerin ngaji, dilaporin, ya Rob, saya ngedenger orang desa Sukarukun baca tasbih, baca tahlil dan ngaji. Lalu mereka pun meminta kepadamu ya Allah dan berlindung kepadamu. Pertanyaannya, Bu, kita kalau doa mati pengen dimasukin kemana? Kalau kita doa minta mati agar dijauhkan dari neraka, ini mati ya. Itu yang kita minta. Ya Allah, masukkan kami ke dalam. Ya Allah, jauhkan kami dari. Betul nggak itu yang kita minta? Ada nggak yang minta neraka? Ada. Beda sendiri gitu, ya Allah masukin neraka gitu. Keren itu doanya. Paham ya? Itu yang kita minta. Ya Allah, di ibu-ibu bapak-bapak minta surga dan neraka. Kenapa? Kalau dia mati, kita mati, pasti mati, kita akan kembali kepada Allah. Dan ingat, Allah nyediain dua tempat. Kalau kagak ke surga, betul nggak? Nggak ada tempat ketiga. Ya, dia mah kagak ke surga, kagak ke neraka. Lah muruk kemana? Ya, kalau kagak ke surga pasti kagak. Kalau orang gila mah matinya ke surga kagak, ke neraka enggak. Di akhirat ada orang gila juga. Ngaco. Paham ya? Kalau dia gilanya dari kecil masuk surga karena belum balik. Kalau gilanya dia umur 20 tahun, nanti yang dihitung amalnya ketika dia balik. Kalau balik ke 10 tahun, berarti yang dihitung 10 tahun yang pertama itu. 20 tahun kesananya kagak dihitung. Pokoknya nggak ada tempat ketiga. Jadi kalau kita mati, orang pasti ngadep sama Allah. Cuma Allah nyediain dua tempat, surga dan. Kira-kira kita pengen masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Bang Ali pengen mana, Bang? Pengen surga atau neraka nih? Terus masuk surganya, mati langsung masuk surga, apa mampir dulu ke neraka baru ke surga? Kompak nih ya, kita mati pengen masuk, terus masuk surganya, mati langsung nyelonong baik ke surga, kagak mampir ke neraka dulu, apa mampir dulu ke neraka baru ke surga? Lah, mantep deh ya. Iya, nggak apa-apa, minta mah begitu, udah langsung ya, kagak ditanya lagi sama malaikat, nyelonong itu ke surga. Ya, nggak apa-apa minta begitu mah, boleh begitu. Paham ya? Kita minta, Mas pengen langsung masuk surga. Berarti kalau langsung masuk surga kagak dihisap ya? Iya, ini nyelonong baik, kagak ditanya lagi malaikat, gak dihisap masuk. Bisa begitu? Bisa begitu. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisap? Hah? Ya kalau sholat puasa udah karun wajib lah. Saya nggak ngebahas itu, artinya itu sering dibahas. Nih Bu, Pak, orang yang masuk surga tanpa hisap adalah orang yang telah menghisap dirinya di
di dunia, maka dia mati tidak dihisab oleh Allah. Menghisab gini-gini, dia introspeksi, bagaimana sholat saya ini, bagaimana ngaji saya. Kita yang tahu tuh, kita nggak bisa ngebohongin diri kita. Kalau udah sholat, kalau udah ngaji, apakah betul niatnya karena Allah? Apakah betul ikhlas? Nah, kalau dia rajin introspeksi dirinya di dunia atas kesalahannya, nanti dia mati kagak dihisab. Kenapa? Karena dia udah ngehisab dirinya di dunia, maka matinya dia kagak dihisab. Kenapa orang matinya itu dihisab? Sebab di dunianya banyak menghisab orang mulu, ngehisab tetangganya, ngomongin saudaranya, ngomongin keluarganya, maka matinya dia dihisab lagi. Paham? Jadi orang yang mati tanpa hisab adalah orang yang menghisab dirinya di dunia. Orang yang matinya dihisab ditanya oleh malaikat Allah karena di dunia rajin menghisab orang, padahal dia tidak pernah menghisab kesalahannya. Mungkin kesalahan dia lebih besar daripada orang yang dibicarakan. Betul-betul. Kuncinya begitu. Jadi kalau pengen masuk nyelonong baik, kagak ditanya berpikir gimana sholat saya, ngaji saya, entah di akhiratnya kagak dihisab. Paham di sini? Ayo kita. Kemudian malaikat ini ditanya sama Allah, "Hai malaikat, itu orang suka rukun, baca tasbih, baca tahlil, baca ngaji. Ma yas'alunaka, emang orang suka rukun itu minta apa dariku? Sehingga ibu-ibu duduk di sini udah pegel kayak duduk baik walaupun terpaksa." ya tapi alhamdulillah, emang dia minta apa kepada aku? Dijawab lagi, "Ya Allah ya Rabb, yas'alunakal jannah." Ini ibu-ibu, bapak-bapak minta agar dimasukkan ke dalam surga. Betul-betul minta masuk surga. Pas ditanya, oh kata Allah dia minta, mereka minta surga. Iya. Allah tanya lagi, hal ra'uha, emang orang suka rukun mereka minta surga, hal ra'uha, emang udah pernah lihat surga? Itu minta surga. Paham nggak? Kan kita minta surga kan, Allah masukkan saya ke surga. Nah Allah tanya hal ra'uha, emang udah lihat surga, minta surga? Jawabannya belum kan? Saya kira sama, belum ya surga. Nah kita tahu surga itu dari Quran, dari hadis, dari guru-guru kita itu kan, tapi melihatnya belum. Nanya lagi Allah, kaifa lauruha, ya Allah mereka belum pernah lihat surga. Kaifa lauruha, ya Rabb, bagaimana? Kata Allah nih, nanya lagi kedua, kaifa lauruha, hai malaikat, kaifa lauruha, bagaimana pendapat kalian jika pada siang ini aku tampakkan, aku perlihatkan nikmat surga kepada kita siang ini. Ini Allah membuka nikmat surga, kita melihat tuh nikmat surga sekarang. Kata Allah itu, gimana pendapat kalian? Kata Allah, jika aku perlihatkan nikmat surga kepada orang suka rukun. Ternyata jawaban malaikat begini, ya Allah ya Rabb, jika pada siang ini engkau tampakkan, engkau perlihatkan nikmat surga kepada orang suka rukun, maka pasti, nggak pakai insya Allah, maka pasti setiap hari, bahkan setiap jam, orang suka rukun, baik anak mudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pasti ngajinya bukan sebulan sekali, ngajinya pengen tiap hari. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, tiap hari ngajinya. Itu pasti. Ibu mungkin jawab, "Ilo Kang pengen ngaji tiap hari." Nah sekarang gini Bu, saya menganalogikan begini, surga itu nikmat, betul nggak? Surga itu kata malaikat, kalau engkau tampakkan nikmat surga ya Rabb, maka mereka ngajinya pengen setiap hari. Mungkin ngajinya setiap hari 5 kali, dohor ngaji, asar maghrib, asar ngaji, maghrib ngaji, isya subuh ngaji, 5 kali ngajinya. Itu pasti Bu. Contoh, surga itu nikmat. Umpama saya contohin ke duit, kan kalau duit mah kita nyambung. Saya contohin ke duit, umpama nih lurah, ini saya ngomong umpama nih lurah ya, umpama lurah ngomong begini, barang siapa ini dia mengumumkan bagi warga desa Sukarukun, barang siapa yang hadir satu pengajian, duduk satu pengaji, hadir satu pengajian, satu orangnya saya bayar 1 juta. Berapa? Kalau kita duduk di ngaji dibayar satu orang 1 juta, yang ceramah 10 juta dong. Nah, masa yang ngedengerin doang sejuta? Umpama lurah ngomong begitu, atau orang kaya ngomong begitu, siapapun yang hadir di majelis ilmu, satu orang saya bayar 1 juta. Saya nanya sekarang sama ibu, sama bapak-bapak, kira-kira ngaji nggak kita? Ngaji
Ngaji enggak? Ngajinya mau sebulan sekali, seminggu sekali, pas setiap hari? Tiap harinya ngajinya sekali apa 5 kali? Pasti kan? Dan satu ngaji 1 juta. Kalau dohor, asar, maghrib, isya, subuh ngaji terus 5, berarti berapa? 5 juta dikali sebulan berapa? 150 juta. Kalah hadus gajinya. Kalah lu dah. Satu ngaji 1 juta, pasti kan tuh ngaji itu? Pasti apa? Insya Allah pasti 1 juta juga. Nah, sedangkan nikmat surga, duit 1 juta dibandingkan nikmat surga itu nggak ada apa-apanya. Makanya ketika Allah tanya, hai malaikat, bagaimana pendapatmu jika aku perlihatkan, aku nampakkan kepada orang suka rukun nikmat surga? Ya Rabb, pasti mereka pengen ngajinya setiap hari karena udah lihat nikmatnya sebagaimana kita lihat uang 1 juta itu. Paham kira-kira ini? Jelas kira-kira? Iya, makanya udah pasti, Bu. Nah, itu yang pertama. Akhirnya yang kedua, Allah nanya lagi, ma yastajirunaka. Yang kedua, mereka berlindung dari apa? Dariku. Dia jawab, ya Allah, mereka berlindung jangan sampai dimasukin ke neraka. Pengen ke neraka? Saya mau ogah, Bu. Ya, nggak mau kan masuk ke neraka. Dia minta, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Anaknya lagi, Allah, ya Allah, kata Allah, malaikat, itu orang jagoannya takut neraka. Aku emang udah pernah ngeliat neraka belum? Belum. Kaifa lauha? Tanya lagi, malaikat, bagaimana pendapatmu jika aku tampakkan kepada kita saat ini siksa neraka? Kita ngeliat di neraka orang disiksa. Maka jawaban malaikat, ya Rabb, jika kau tampakkan jika kau tampakkan siksa neraka, maka pasti bapak-bapak, ibu-ibunya akan melakukan perbuatan dan ucapan yang menjauhkan dia dari api neraka. Kagak berani ngomongin orang, kagak berani ninggalin sholat, kagak berani ninggalin kewajibannya karena udah lihat. Begini, ibu mau dikasih duit 2 juta, mau nggak? Dikasih 2 juta, nikmat apa enggak? Nikmat ya, dikasih duit 2 juta nih, nikmat. Tapi setelah dipegang duitnya ditembak mati, mau? Nggak mau kan? Artinya begini, kita bermaksiat nikmat, tapi kan itu membawa kita neraka. Itu sama baik nikmatnya sebentar, tapi siksanya lah. Itu maksudnya. Paham, Bu? Ya, maka ada ungkapan begini, Bu. Nah, setelah itu akhirnya Allah udah jawab, dan paling akhir ketika Allah bilang seperti itu, lihat jawaban Allah. Oh, jadi mereka minta surgaku, mereka minta berlindung dari nerakaku. Akhirnya Allah jawab. Apa jawaban Allah? Ya malaikati. Nih, Bu, keutamaan majlis seperti ini. Allah bilang kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, ishadu inni qad ghafartu lakum. Allah berkata di depan jutaan malaikatnya, kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, ishadu, saksikan oleh kalian semua. Ini Allah bilang, saksikan oleh kalian semua, qad ghafartu lahum. Orang yang duduk di majlis ilmu, yang hadir di sini ngedenger baca zikir, baca tasbih, ngedenger ilmu, qad ghafartu lahum, semua dosanya aku ampuni. Alhamdulillah. Ya, nyantai aja Bang Ali. Ya, pokoknya diampuni dosanya sama Tuhan. Ya, itu Allah yang ingin disaksikan kepada saksikan oleh kalian semua yang hadir di sini, dosanya aku ampuni. Dan yang paling terakhir, ketika Allah bilang begitu, diampuni semua dosanya, itu malaikat bingung. Kenapa bingung? Kapan yang duduk di situ kagak semuanya ngaji? Ya, artinya ada gak semuanya ngaji, ada yang kesemutan, ada yang artinya ngeguru tua, ya kapan kelarnya? Ya, iya, malaikat bingung. Ini apa Tuhan kagak tahu ya? Nah, akhirnya, Bu, si malaikat itu mau kagak mau dah dia lapor sama Allah. Mau tuh, ada yang mau, ya Allah, benar diampunin semuanya. Iya, diampunin tanpa terkecuali ya Rob, tanpa terkecuali. Begini ya Rob, nih, ini bahasa Arabnya begini, bahasa Arabnya begini, ya Allah, inna fihim
abdan khata'an jalasa ilaihim. Ini bahasa Arabnya, ini hadis. Ya Allah, inna fihim, sesungguhnya di dalam ruangan ini, di dalam aula ini, di dalam acara ini, abdan khata'an jalasa ilaihim, ada satu kelompok ibu-ibu atau bapak-bapak, dia duduk bareng emang sama kita sampai kelar, tapi laisa minhum, tapi orang ini laisa minhum, dia bukan bagian dari kita. Artinya bukan dari bagian dari kita itu, dia duduk di sini tujuannya bukan pengen dengerin ilmu. Ya, bukan. Dia duduk di sini tujuannya laisa minhum, bukan bagian orang yang pengen dengerin ilmu, bukan bagian orang yang pengen zikir, bukan bagian orang yang pengen maulid. Dia mah duduk di sini karena kagak enaknya sama lurah. Ya di sono, bukan di sini. Ya orang lurahnya datang ntar gua kagak dapat rokok lagi. Duduk dah gua ge. Itu kata yang di sono. Kata jamaahnya. Lah, ini Bu saya bercanda tapi serius, ini hadis Nabi. Itu dilaporin Bu. Laisa minum itu kan bukan bagian dari mereka. Artinya bukan bagian orang yang pengen dengerin ilmu, bukan bagian dari orang yang pengen maulid, bukan bagian dari orang yang pengen zikir. Dia mah duduknya orang enak sama lurah. Iya, ya emang dia pisan. Aduh ya Allah. Ya, atau ibu-ibunya atau bapak-bapaknya sama dia aja, sama. Artinya udah gak gerutuk. Wat kelar ya. Udah jam berapa ini? Udah setengah 12. Wah, teh si Ibnu ngomongnya, kaki udah kesemutan, udah gerah. Ya di sono, di sini kan. Di sono. Wah, di sini mah. Nah ini nanya nih Allah nih, malaikat, gimana ya Allah? Laisa minum. Artinya udah gak gerutu baik, udah pengen pulang sebenarnya mah. Taman duduknya paling depan, dia mau bangun. Malu. Ya dia mau bangun malu, yang lain belum pada pulang nih. Mau bangun malu. Akhirnya sebab dia malu, sebab kagak enak sama Bapak Lurah, duduk juga dah sampai kelar. Walaupun artinya terbang. Udah bagian dah gue dengerin dah. Kagak tiap hari ini. Ya. Nah. Kata si malaikat ini, ya Allah tuh bagaimana yang model gitu sampai kelar. Ini jawaban malaikat yang kayak gitu tuh. Kata si malaikat, kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, jawaban nih yang dudukan terpaksa nggak enak. Jawaban malaikat, wahai malaikat-malaikatku, na'am wa huwa aidha qad ghafartu lahu. Jawabannya na'am wa huwa aidha qad ghafartu lahu. Wahai malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian orang yang duduknya terpaksa di majlis ilmu tapi sampai selesai, artinya mah pengen pulang, nggak enak sama lurah, tapi sampai selesai duduknya, qad ghafartu lahu, mereka pun aku ampuni dosanya. Alhamdulillah. Ini ibu udah tegang baik tuh ya. Alhamdulillah. Jadi biar kepaksa ge Allah ampuni. Bang ya, Bang Nur, nanti diampunin terus ya. Pokoknya nyantai aja ngaji mas saya, Bang, enak semua, nggak ada yang gak enak. Dan tapi ini bukan berarti saya enakin, memang Nabi yang ngomong begitu. Kalau kagak percaya, silakan buka kitab Haqaiq di Tasawuf. Kalau nggak percaya, silakan buka di dalam kitab Jawair. Kagak punya kitabnya, ke rumah saya, jago udah dekat saya kasih. Gampang saya begitu. Paham ya? Jadi orang yang duduk terpaksa, walaupun kesemutan nih Bang, aku ampuni, tapi sampai Nah Allah nanya, malaikat tanya lagi, ya Rabb, kok bisa diampuni orang yang terpaksa? Kata apa jawabannya? Karena Bu, Bapak, perhatikan, ini jawaban yang unik, keren jawabannya, yang buat motivasi kita. Beliau jawab, karena terpaksa duduk di tempat karena ada tugas, karena duduk di tempat terpaksa, duduk di tempat yang baik. Saya ulangi, terpaksa duduk di tempat yang baik itu lebih baik daripada maksiat yang ikhlas. Bingung-bingung kan? Kita terpaksa duduk di tempat yang baik itu lebih baik daripada maksiat yang kita duduk nih terpaksa jadi pahala. Maksiat biar kata ikhlas ke, gua mah ikhlas banget ngancong janda, ikhlas, gua mah ikhlas redo ngancong janda. Pertanyaan saya, itu kira-kira biar ikhlas ke jadi pahala nggak itu? Nggak jadi Pak, jadi
Jadi ikhlas dalam maksiat tidak jadi pahala, tapi terpaksa duduk di tempat kebaikan jadi pahala. Maknanya besok ibu ngaji yang mingguan, ngaji yang bulanan, ngaji yang tahunan, biar kata males ke paksa, sebab Allah suka orang terpaksa dalam melakukan kebaikan. Siap? Lagi-lagi awang itu awang banget males, paksa, kagak ikhlas, jangan ngomong ikhlas. Kagak pantas kita ngomong ikhlas, karena Allah suka. Kenapa Allah suka? Karena kalimatnya orang yang berjuang duduk di majelis ilmu itu disebut orang yang jihad, betul kan? Orang jihad itu artinya apa? Jihad itu artinya perang, kan? Perang itu definisinya apa? Perang itu capek, perang itu letih, perang itu dengan pengorbanan, itu perang namanya. Sebab kalau perang tanpa capek, perang tanpa lelah, perang tanpa pengorbanan, itu bukan perang, ngopi namanya. Betul nggak? Kita ngaji letih, capek, kesemutan, wajar karena memang perang melawan nafsu kita. Nah, orang kalau pengen ngaji ikhlas tenang, kalau perang kagak capek, kagak lelah, kagak ada pengorbanan mah makan namanya. Jadi jangan ngomong ikhlas. Orang Nabi aja ngomong jihad perang itu capek, lelah. Kita pun lelah di sini, kepanasan, kepegelan, tapi Allah suka sampai selesai jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ternyata tempat seperti ini Allah banggakan sehingga kita diampuni dosanya meskipun kita terpaksa, karena terpaksa melakukan kebaikan itu lebih baik daripada ikhlas melakukan maksiat yang ikhlas. Semoga ini jadi motivasi kita untuk semangat terus hadir di majelis ilmu, walaupun lelah, walaupun letih, tetap duduk di majelis ilmu. Semoga nikmat duduk di majelis ilmu seperti ini Allah tidak cabut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, terima kasih. Tentunya banyak kekhilafan, banyak kekurangan dibanding kelebihannya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan catatan ibadah buat kita Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa, memohon kepada Allah agar nilai ibadah kita ini tentunya dilipat gandakan kebaikannya. Ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Balakal hamdu ya Allah ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafdama wa yukathir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk wa lakal ridho kama yanbaghi li jalalkal karim wa ajli sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mala'i a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta taril arda wa mujibu dawat wa yaqdiyal haza. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna salawatan tiddini wal dunya wal akhirah wa amil jasadi wa ziyadati ilmi wa barakatan maut. Allahumma hawin alayna ya Allah bi syakaratil maut wal najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhamu ya Allah. Allahumma minal khasirin. Allahumma rabbana ya Allah ya rabbana wa'fu anna wa kullu ya dzal jalali wal ikram. Amin ala dinil Islam
يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا قوي يا متين اكتساب الظالمين أصلح الله أمور المسلمين الشرق وعذاب النار فاتك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.